Katakan kalau kita masih kaget dengan gonjang-ganjing di parpol pada masa pemerintahan Jokowi ini, menurut saya kita yang salah. Kenapa? Tidak perlu kaget. Tidak perlu kaget. Karena muncul kita coba bandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelum, memang ada sebuah pola yang membuat kita harusnya tidak kaget lagi. Pertama kalinya kita lihat P3 dua kali mengalami goncangan dari adanya dua versi, kubu Jan Farid dengan kubu Romahur Muzi, lalu kemudian Pak Suharto Mono Arfa harus terjungkal, lalu kemudian Golkar juga bukan pertama kali, sempat ada dua kubu, Agung Laksono, Abu Rizal Bakri, lalu beberapa peristiwa lain yang belum pernah terjadi loh. Contoh, baru pertama kalinya dalam era ini seorang pendiri PAN keluar dari partainya, namanya Amin Rais. Baru pada era ini juga partai yang dibesarkan oleh Fahri Hamzah, Anies Mata, mereka yang harus kemudian keluar. Begitu pula terjadi pada Pak Wiranto. Demokrat juga hampir mengalami sebuah peristiwa yang sama. Jadi ada sebuah pola yang menjadi menarik untuk kita lihat, kok seakan-akan ada sesuatu yang dianggap normal dalam masa 10 tahun terakhir ketika partai akhirnya seakan-akan goncang, atau ada yang kemudian bahkan menilai kemandiriannya menjadi hilang. Kita tidak bisa menuduh siapapun karena tidak pernah bisa dibuktikan. Tetapi kalau kita membaca bahwa terjadi pada pemerintahan ini, minimal ini catatan kritis buat pemerintahan Jokowi. Suka atau tidak, kemandirian partai itu adalah salah satu elemen dari indeks demokrasi yang juga terbukti menurut Freedom House, minimal di periode 2 dalam waktu hampir 5 tahun itu turun poinnya dari 62 ke 53. Artinya apa? Walaupun tidak bisa orang menuduh bahwa ada keterlibatan kekuasaan, tapi minimal kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap mundurnya nilai kemandirian dari partai yang berujung pada turunnya juga nilai indeks demokrasi. Oke, itu Yunarto Wijaya. Adi Prayitno, apa yang Anda baca? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Airlangga menyatakan mengundurkan diri. Ya, saya kira ini ada situasi yang tidak normal. Kalau kita mendengar statement-statementnya Airlangga dan elit-elit Golkar secara umum, saya kira Airlangga ini sangat layak untuk kembali memimpin Golkar secara umum. Airlangga itu disebut sebagai orang yang berkontribusi sangat signifikan, baik untuk partainya, pileg naik secara signifikan, ataupun berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran. Bahkan Airlangga Hartarto itu disebut sebagai Menko Perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi. Di negara lain itu kemudian menurun, tapi di Indonesia naik secara signifikan. Dua argumen ini sepertinya tak ada alasan sebenarnya untuk membuat Airlangga mundur. Dan pada saat yang bersamaan, tak ada satupun di internal Golkar itu yang kembali bicara tentang Munaslup. Beda dengan sebelum Pilpres. Itu di bulan Juli 2023 banyak suara-suara Munaslup, tapi kemudian hilang. Ini tiba-tiba Airlangga Hartarto menyatakan mundur di tengah situasi yang sebenarnya sangat kondusif dan aklamatif sebenarnya, di mana seluruh konstituen, basis dan kader-kader Golkar itu tegak lurusnya kepada Airlangga Hartarto. Kenapa saya sebut tidak normal? Ini orang nggak ada sakitnya secara politik, tidak ada dosanya secara politik. Tapi kan problemnya secara umum sebenarnya, kalau saya membaca bahwa persaingan di internal Golkar, apa yang terjadi per hari ini, bagi saya secara umum nggak ada persoalan. Kalau yang mau mengganti itu AGK, kemudian Bahlil, mau Doli, itu nggak soal. Karena memang di internal Golkar itu persaingan politiknya selalu melahirkan hentakan-hentakan politik yang tidak terduga. Yang agak sedikit rumit hari ini di 2024 ini karena ada upaya yang diduga ada pihak eksternal. Ada pihak eksternal. Ada pihak eksternal, instrumen politik yang cukup luar biasa. Dia sangat powerful, mencoba untuk menginjeksi melalui kekuatan politik internal di Golkar, sehingga Golkar kondusif. Dan per hari ini pun seakan-akan Munas Golkar itu tak ada resistensi dari dalam. Kalau logikanya gitu, apakah memang Mas Airlangga itu mundur dengan sendiri atau memang digusur sih kekuatan eksternal itu? Ya kan sebenarnya pasti buka-bukaan. Pak Airlangga yang di atas angin posisinya, beberapa waktu yang lalu mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih-pemilih DPD tingkat 1 dan tingkat 2, tiba-tiba mundur. Tentu pasti ada sesuatu yang serius. Apa? Pasti ada persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan persoalan hukum Pak Airlangga. Satunya pasti, karena kalau tidak ada persoalan hukum, kalau persoalan politik, saya kira agak gampang untuk dibantah. Prestasi Airlangga luar biasa, ekonomi oke waktu menjadi Menko, pileg dan pilpresnya kontribusinya oke. Kan kalau kita
kita membaca pembicaraan publik dan di X ya, satu-satunya kelemahan Pak Erlangga adalah selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Yang saya sebutkan kasus Erlangga ini sebenarnya adalah politik tingkat tinggi, high politik. Kalau hari ini misalnya banyak upaya-upaya munaslup muncul di mana-mana, pasti ada yang menduga ini penjagalan, ini kudeta, ada intercept dari kekuasaan politik. Dan itu semuanya menggunakan instrumen hukum ya? Oh, itu pasti. Pasti. Artinya apa? Ada tuduhan untuk mengkudeta Erlangga dengan cara-cara inkonstitusional. Kalau kemudian Erlangga mundur, artinya ada alasan bagi Golkar untuk memajukan Munas. Artinya apa? Kan ada kesan Erlangga itu mundur ikhlas lillahi ta'ala, tanpa tekanan, tanpa persoalan. Sehingga kalau Munas itu dilakukan di bulan Agustus dengan alasan karena vacuum of power, nggak ada ketua umum, di situ ada kekosongan, harus diisi dengan ketua umum yang baru. Ini yang saya sebut politiknya tingkat tinggi, by design, dan luar biasa. Oke, Bung Adian, gimana Bung Adian lihat kalau dari sisi perspektif PDIP ya, tiba-tiba sosok ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang lagi sebenarnya di atas angin kan, kursinya naik, tiba-tiba mengundurkan diri gitu dari partai. Ya, kalau mengomentari dinamika di Golkarnya kayaknya nggak pas ya. Oke, tapi gimana Anda baca? Tapi jika memang ada yang disampaikan Mas Adi tadi tentang apa semacam ancaman atau intimidasi atau apa gitu mungkin ya, kalau saya nafsirkan seperti itu, maka problem terbesarnya bukanlah di mana-mana, tapi problemnya adalah demokrasi macam apa yang mau kita bangun di atas intimidasi, di atas ancaman gitu loh. Dalam berpolitik itu bernegosiasi itu hal yang biasa. Oke, siapa, bagaimana, di mana, dapat apa, seperti apa, bagaimana rencananya dan sebagainya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur intimidasi atas instrumen apapun, itu jadi tidak sehat. Demokrasinya mati gitu loh. Nah, dalam hal ini banyak orang menduga-duga dari pihak ini, pihak itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya apa ya, menjadi lucu memang karena 3,5 bulan lagi tuh munasnya kan, munasnya gitu loh. Tunggu aja 3,5 bulan lagi. Tapi ya sudahlah, itu dinamika di Golkarnya yang saya khawatirkan kalau kemudian apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang terkait adanya intimidasi dan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, sudah kurang lebih seminggu saya tidak upload di channel ini karena ya ada hal-hal yang ada urusan-urusan penting lah gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tadi penyampaian Bung Yunarto ya, ada Bung Adian Apitupulu yang mengenai mundurnya Pak Erlangga Hartarto. Jadi kurang lebih video ini sudah lumayan lama ya. Di sini saja saya melihat komentar terakhir di 6 hari yang lalu. Nah, tentu ini sebagai evaluasi juga menurut saya kepada kita bersama, ya bagaimana kita nantinya memberikan penilaian, persepsi, pemikiran-pemikiran teman-teman terkait hal ini. Nanti boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini ya. Tentu kalau kita melihat suara Golkar, suara Partai Golkar di 2024 kemarin itu bertambah ya. Ya naiklah kurang lebih seperti itulah. Dan itu pada saat Pak Erlangga Hartarto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, makanya banyak mengatakan ini kok dadakan banget gitu ya. Padahal Pak Erlangga berhasil ya menaikkan suara Golkar di 2024 kemarin. Nah, tentu memang ya macam-macam hal tadi disampaikan. Ya, meskipun kita lihat ya video diunggah ya Pak Erlangga mengatakan ya, mengundurkan diri tanpa ada unsur paksaan apapun, yang memang benar-benar dari hati nurani biar lebih fokus mengurus dalam pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ya, karena kemarin kan beliau sebagai Menteri Perekonomian kalau nggak salah gitu ya. Ya pokoknya kurang lebih di bidang ekonomi lah. Saya nggak terlalu ingat-ingat juga. Ya kemudian
digantikan dengan Bahlil ya. Pak Bahlil sekarang sudah menjadi ketua umum Partai Golkar. Jadi teman-teman nanti boleh komentar menurut Anda siapa yang lebih ya dominan, yang mungkin kita sebut layak gitu ya, atau cocok lah gitu ya. Tapi ya saya rasa sih itu kan kembali lagi kepada internal Partai Golkar sebetulnya. Ya kita juga nggak ada hak atau nggak ada hal-hal lainnya untuk mengurus-urusi seperti itu gitu ya. Tapi kita ulas di sini, barangkali teman-teman ada masukan atau pemikiran-pemikiran lain ya, boleh silakan nanti di komentar saja ya. Nah, kalau saya melihat penilaian dari teman-teman kita misalnya di sini dari Kasman di sini ya. Partai Golkar ini pasti ditinggalkan rakyat, soalnya di petinggi Golkar kan tidak berkutik sama Jokowi. Golkar Jokowi dianggap seperti good fighter, Golkar omong-omong. Jadi banyak mengatakan bahwa Pak Erlangga ya semacam tertekan, ada tekanan dari pihak luar, mungkin masalah hukum dan lain-lain. Mungkin teman-teman tahulah gitu ya. Kalaupun ada tekanan kemungkinan ancaman dari luar atau apapun itu, ya pasti orang yang punya kekuasaan yang lebih besar gitu ya, seseorang yang punya powerful gitu ya. Setuju, keluarin saja biar semua ternak Mulyono kumpul di Partai Mulyono. Si pengamat politik yang memuja-muji Jokowi waktu itu. Ternyata Mulyono yang menjadi sumber permasalahan di negeri ini. Jangankan partai lain, partai PDIP saja mau diacak-acak oleh Mulyono si raja tipu-tipu itu. Memang pada saat itu banyak mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin merebut Golkar dan PD Perjuangan. Saya nggak tahu sampai sekarang kok nggak ada juga gitu ya, atau hanya hoax isu belaka saja. Tapi itulah isu-isu pada saat itu ya teman-teman ya. Tidak akan bertahan lama Bahlil menjadi ketum Golkar. Pasti akan digoyang dan diadakan munaslup. Orang-orang yang banyak bicara di forum ini dulu pendukung Jokowi tahun 2014. Situ awal gonjang ganjing. Hati-hati bagi yang berpartai, siap-siap diobok-obok oleh iblis yang gentayangan, yang haus akan kekuasaan. Setelah Golkar PDIP mau digoyang, tetapi mereka nggak sanggup karena PDIP sangat kuat. Orang Golkar masih banyak yang lebih berkualitas dari saudara Bahlil, jadi belum layak jadi ketum Golkar. Semua bisa bercermin untuk utuh jati diri sendiri dan kuat kokohkan jati diri bangsa Indonesia menuju jaya raya. Setuju, saya bernaung di bawah partai ini, malu punya ketua tidak beretika. Bahlil, Tanaman Mulyono, Erlangga ditakut-takutin, Sprindix Mulyono. Alhamdulillah, wa syukurilah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bila Bahlil dipecat dari Golkar, dipecat dari menteri, dipecat dari Papua dan negara Indonesia. Senang banget ya, Bahlil dipecat ya. Bisa jadi judul juga nanti ini. Ngangkat anaknya jadi wapres aja mudah, apalagi menggusur Erlangga sangatlah mudah. PDIP partai generasi penerus Bung Karno, di luar itu tidak ada yang dipandang. PDIP digoyang siapapun tidak berpengaruh, apalagi Jokowi, si pengkhianat. Padahal kan Jokowi ini kan dari partai PDIP sejak wali kota kalau nggak salah ya. Gubernur, presiden 10 tahun, pokoknya sudah bertahun-tahun lah ya. Bahkan bisa kita sebutkan ya Pak Jokowi lahir dari rahim PD Perjuangan gitu ya, dalam dunia politik nasional ya. Tapi memang agak kecewa juga sih sebetulnya, mungkin dari pihak PDIP-nya sudah anaknya, menantunya dan seterusnya malah dikhianati gitu ya. Saya nggak tahu, memang ya rasa kecewa itu mungkin pastilah ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak kecewa kalau kita sudah buat baik segala macam malah dibalas dengan hal yang seperti itu. Tapi ya itulah
Ya mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda dan hal-hal yang lainnya gitu ya. Itulah tikus yang ditanamkan Mulyono untukmu menggerogoti kekuasaan. Sekarang jadi Prabowo jangan hanya endasmu dan omon-omon belaka. Ingat, kamu dipilih rakyat, maka rakyat harus kalian perjuangkan. Karena masih amatiran, buktinya gelar doktir bodongnya terbongkar. Maksudnya doktor ya. Belum ada 1 tahun, lah mentornya 10 tahun, plus 2 tahun, plus 10 tahun dengan ijazah bodong bisa berkuasa. Eksternalnya si Jokowi yang punya ambisi mau menguasai Golkar, manusia busuk, manusia busuk. Mungkin disengaja memperalat orang bermasalah agar tunduk dan mengikuti kemauannya. Jadi kalau seperti itu kayak jatuhnya tersandra juga gitu ya, kayak tersandra aja jatuhnya. Daripada terkena terjerat hukum ya mau nggak mau ya ikut aja gitu ya. Kalau saya melihat dari sini ya, setengah jam memperalat orang katanya. Percuma kalau hanya cuap-cuap di medsos, seret semua yang terlibat ke pengadilan, disitulah semua akan ketahuan siapa yang salah. Nah, saya lebih setuju dengan komentar Mustaim Rambi ini. Biarkan proses hukum itu berjalan, proses aja di pengadilan, baru nanti ketahuan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan kalau hanya misalkan di media sosial, di perdebatan, menyampaikan ini, itu, dan lain sebagainya, si A, si B, si C, si D, ya saya rasa rakyat pun kayaknya udah bosan juga dengarnya gitu ya. Di sekarang ya proses aja gitu ya, biar semua terang benderang. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih saya mengucapkan salam NKRI. Harga mati.